Bismillahirrahmanirrahim. Yang tembik siaran Allah Ta'ala sa pemurah elik dunia seasik elik akhirat. Jarin elik dalam pasal niki teriwayatan bahawa siksa-siksa bagi dengan sak girang tinggalan sembahyang. Jarin ia teriwayatan elik dalam pasal niki. Jarin mudah-mudahan riwayat niki ia bau pihak jadi pelajaran tiap tiap sami kadit sandik aran tinggalan, kadit sandik aran dindik gawe aran sembahyang. Sehingga sembahyang niki adalah perkara wajib bagi tiap sami sak masih hirup anabiran roh nyawa di badan niki. Dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, jarin barak sekali manik Allah Ta'ala elik dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. yang artinya dan dirikan olehmu akan sembahyang dan dirikan olehmu akan zakat, dan demikianlah itu agama yang sebenarnya. Jarin ardin malik Allah Ta'ala sa'abaru wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Malik Allah Ta'ala pada gawe sembahyang, dirikan sembahyang manik Allah Ta'ala dan tunayan zakat, bahawa nika perkara dua baru nika adalah ia agama sebenar manik Allah Ta'ala. Dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut elik dalam riwayat niki arak basan desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sembahyang itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ia, maka siapa mendirikan agama. Jarin bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Bahasa Nabi, solat niki sembahyang niki adalah tiang agama. Fa in aqamaddin faqad ahamaddin. Jadi bahasa Nabi, saya jagawe seorang sembahyang, maka seolah-olah dengan senuh wandirian, yaitu tiang agama, yaitu sembahyang. Jadi sembahyang niki Bapak Ibu adalah tiang agama, pondasin agama. Lamun digawe sembahyang maka seolah-olah bahasa Nabi dengan nika adalah mensedak agama. Jadi secara tidak sadar lamun tiap sami arak biji jari di sembahyang, seolah-olah nika sedak agama. Jadi harus tiap nasihat biji jari tiap sami kadang sak gawe sembahyang, dindik gawe sembahyang. Barak bahasa Nabi sak baru, as-salatu imaduddin. Salat niki adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad ahamaddin. Saya sak gawe dirikan sembahyang, maka seolah-olah dengan nike yang dirian searan tiang agama niki. Jadi harus tiap sami perintahan bija jarin ya gawe sembahyang, dindik baik dik gawe sembahyang. Secara tidak sadar lamun di sembahyangnya Bapak Ibu semata-mata tuat sedak ataupun meruntuhkan agama. Dari dia bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meninggal akan dia, maka serasa ia telah meruntuhkan agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya girang dek gawe sembahyang seolah-olah dengan nika adalah menruntuhan, mensedak searan agama niki. Jadi kembali jok sak barak baru Bapak Ibu, secara tidak sedar dengan sandik sembahyang niki adalah seolah-olah mensedak agama. Dari menuh agama mensedak, maka lain keimanan niki. Nah jadi niki mudah-mudahan
napiaran riwayat sampean niki bawa jarian pelajaran kali sandik napiaran tinggalan searan sembahyang sehingga sembahyang niki Bapak Ibu perkara pertama yang ketuan si Allah Ta'ala yang terhisab si Allah Ta'ala barak bahasa Nabi awwalu ma yuhasibu bil abdi yaumal qiyamah as-salah bahasa Nabi perkara pertama yang akan dihisab bahasa Nabi adalah perkara sembahyang fa in saluhat saluha sahiru amali lamun solah aja sembahyang Bapak Ibu insyaallah yang solah amalan sak lain sebalik fa in fasadat fasada sahiru amali lamun lagi ya sembahyang maka nikmat rek yang solah amalan sak lain ya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi alaihi salam tiada berbeda Islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan dia akan sembahyang. Lanjut bahasa Nabi elik dalam riwayat niki jarin den narak beda dengan saginang tinggalan sembahyang dan munafik niki adalah ia tanda ia jadi beda jari lamun dengan dek kirang sembahyang sama seolah-olah niki dengan niki munafik malik dan terekek dengan kembali dek gawe sembahyang malik nah niki ruan dengan munafik salah satu tanda ataupun perbedaan jarak antara dengan munafik kanjeng dengan Islam niki adalah ndek gawe sembahyang Bapak Ibu. Oleh karena itu bahasa Nabi wa'mur ahlaka bis shalah perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sembahyang bahasa Nabi dengan keluarga niki jaga diri dan keluarga dari api neraka niki Bapak Ibu. Dene sampai saat doang kita jadi dengan tawak rajin jog masjid lagu bija jarit sembahyang ndek wah. Nah niki perlu napiran kekhawatiran. Gagak tiap lu sami rajin jog masjid lagu bija jarit niki itu perhatian itu nasihat salaat masih iya pun bija jarit niki perlu untuk awasi lebih-lebihin baru-baru dia balik niki mau balik niki harus nasihatin dengan bahasa Nabi wa amur ahlaka bis shalah perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sembahyang ya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ditinggalkan pada hal mungkar mengingkar akan wajibnya adalah orang itu kafir na'udzubillahi min dzalik. Riwayat seandainya elik dalam riwayat niki bahasa Nabi sabaru sopok dengan niki mun eteketan sembayang niki ndik wajib Bapak Ibu maka dengan niki terekeng kafir lamun sembayang niki mun eteketan ndik wajib sareng sembayang uni nandin seandainya narak sopok dengan maka dengan niki terekeng kafir na'udzubillahi min dzalik sekadar niki doang ya unit masih cari dengan kafir apalagi tadi gawe malik. Pembatas dengan kafir dan munafik niki adalah tarkus shalah meninggalkan sembahyang. Dari bahasa Nabi selanjutnya baru adalah dari pembatas dari nafiran jarak antara dengan munafik dan Islam niki adalah ndik gawe sembahyang. Jadi sembahyang niki Bapak Ibu ya wajib syariat Islam niki harusnya gawe saran sembahyang niki. Dan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meringankan akan sembahyang maka disiksa akan dia atas 5 belang. Jarin ilik dalam riwayat niki luwe tetap peringat nasihat si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ilik dalam riwayat niki adalah siksa bagi dengan sagirang tinggalan sembahyang remehan sembahyang yang dikican 5 olah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 perkara di dalam dunia dan 3 perkara pada ketika matinya. Jarin dengan sagirang tinggalan sembahyang ataupun remehan sembahyang niki yang tersiksa kita siksaan si istri Allah Subhanahu wa taala.
6 siksa elok dunia, mu terus 3 siksa demen ya meninggal dunia. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukmir wan siksaan dengan sakiran tinggal sembayang 6 perkara elok dunia yang terkicah. Mukmir sak 6 elok dunia, mukmir sak 3 elok ketika waktu saya mati niki. Dan 3 perkara di dalam kuburnya, dan 3 perkara apabila ketika bertemu dengan Tuhannya. Jarin siksaan bagi dengan sak girang remehan sembahyang, girang tinggalan sembahyang pertama yang terkicah tersiksa si Allah Ta'ala 6 siksa elok dunia, 3 siksaan elok ketika mati, 3 siksaan elok dalam kubur, tak terakhir 3 siksaan yang terkicah dengan berdait kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka sembah sahabat ya Rasulullah, apa sisa itu yang di dalam dunia? Baginda Nabi dari elemen berbahasa Nabi sak baru tentang Nabi arah siksaan bagi dengan sakira tinggalan sembahyang arak sopo sahabat berketuan ataupun bertakit tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bahasa sahabat niki embe siksaan dengan sakira tinggalan sembahyang elok dunia seluruh. Ya bahasa sahabat tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah daripada segala umurnya. Jarin bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siksaan sak pertama bagi dengan sak girang remehan sembahyang, sak girang tinggalan sembahyang adalah tercabut keberkahan umur si Allah Ta'ala. Dakaan belu umur sehat lagu denar angan ya ibadah, enggak angan dunia doang. Ani kitiaran terbaik keberkahan umur si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamun dengan girang sak tinggalan sembahyang. Dan ini siksaan pertama nilai dunia bagi dengan sak lalai ataupun hendak girang gawe sembahyang. Dan yang kedua diambil oleh Ta'ala akan berkah daripada rezekinya. Siksaan sak kedua bagi dengan sak giran tinggal sembayang, yaitu tercabut keberkahan rezeki. Dakan lewe tanyelek rezeki beraik lagu denarangan ibadah malik. Ani kirun keberkahan denarak Bapak Ibu. Dakan seketik lagu kenem ibadah, semangat ibadah, takjilul ibadah. Aniki berkah jari. Berkah niki sak perlu lewe kita rezeki lagu ndito sembayang ande. Abot sembayang, abot ngaji, abot berjamaah, abot zikir. Niki termasuk din berkah. Dengan berkah niki ya terboyak sekedik lagu berkah. Lewe doang lagu din berkah narkena. Enggak tot kawin lebih-lebih lengit tot kawin malik. Kekijan rezeki ilik begawian ande lagu maka kawin bet kawin ngenam, bet kawin bodoh. Ani kita masuk din berkah jari. Nak berkah rezeki niki semangat ibadah niki insyaallah niki teparan aran berkah. Al barakatuh yaitu ziyadatul khair. Berkah niki pertama bahasa ulama ziyadatul khair, berumbuk kesalahan, berumbuk kebaikan. Niki aran berkah. Luik doang rezeki lagu din berkah. Sak terboyak adalah berkah. Dengan tiap dosa mi ero pelik baun dunia niki ya ndek ya berpoya-poya Bapak Ibu. Ndek tak bersenang-senang. Lamun tak baik satu pelajaran elik dalam talqin niki bahwa dikatakan di sana kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Manik Allah Ta'ala mu terus kullu nafsin, setiap saat bernyawa niki pasti ni rasaan ya rasain searan mati. Begitu juga tiap dosami Bapak Ibu ni ket antih waktu. Oleh karena itu jalan terbaik adalah persiapkan diri
isi amal soleh seniman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Niki jalan terbaik yaitu beramal soleh. Alhamdulillah tiap sami makin masih di jalan sehat, masih di jalan sempat umur si Allah taala, maka ya pergunaan umur niki ili sisa-sisa umur yaitu genem beribadah. Ibadah niki lewe ndek zikir doang, sembahyang doang ndek. Lewe ibadah niki ya silaturahim ibadah, berjamaah ibadah, istighfar. Barak jam dosa makin tolong keluarga bejari niki termasuk ibadah niki makin. Oleh karena itu mudah-mudahan Nabi sampean elek dalam riwayat niki arak manfaat lebih-lebih untuk tiap dosa masih hidup pilih bangun dunia niki. Dan yang ketiga diambil oleh Ta'ala akan nama yang soleh daripada mukanya. Lanjut riwayat siksaan sak ketelun bagi dengan sak girang tinggalan sembahyang, yaitu dicabut cahaya kealiman milik muan. Mula-mula jadi dengan alim, mula dengan senang lagu tengah girang di sembahyang, mun remehan sembahyang, maka cahaya kealiman ini kita cabut isi Allah Subhanahu wa taala borong jadi dengan alim tengah dek girang sembahyang. Mula alim mula lain lulusan pondok pesantren. Takak lulusan pondok pesantren lagu ndek sembahyang separuh. Ndek sembahyang semain game doa. Ayat dan berkah jari. Ya ampun, bahasa Nabi siksaan sak ketelun bagi dengan sak kirang tinggal sembahyang dicabut cahaya kealiman milik muan. Niki bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat tiada terpelihara baginya akan agama Islam. Siksaan bagi dengan sak girang remehan sembahyang tinggalan sembahyang adalah tidak diangkat keberkahan elek dalam tidak dipelihara. Dia nak terpelihara agama si Allah Taala. Laulah agama tidak terpelihara si Allah Taala je mumbet baik Bapak Ibu sengsara le akhirat. Mangkinya sugih dulu. Sugih tapi kita si Allah Taala sehat, berat mobil, udah selaku berduit. Lagu lama akhirat jangan sengsara. Nah, ni kan sengsara lemak, dedek sengsara dunia, sengsara akhirat. Gadis selamat dunia, selamat akhirat mendoyak di dunia wal akhirah. Dunia selamat, akhirat pun selamat. Ini kisah penting. Dengan kembali wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat niki lebih baik dan lebih kekal. Namun tak bandingan Bapak Ibu dunia niki dan bina barak selembar kletek perangkak kebeli sebenar. Namun sisa niki akhirat. Ini kita bandingan, ada bandingan. Dedek tak kena melalui dunia angkat. Dedek tertipu daya isi dunia. Inna wa'adallahi haq manik Allah Ta'ala. Sesungguhnya janji Allah senuya pasti. Fala taghurrannakumul hayatad dunia. Dedek yang baik, ya tertipu daya isi dunia. Iki manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima tiap-tiap amal yang dia amalkan akan dia itu, maka tiada amal kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Siksaan saat terakhir bagi dengan sak girang tinggalan sembahyang adalah ndek tebeng pahala selapu amal ibadah penggawe. Jangan kembi ibadah pokok mun tinggalan. Dakak dia bersedekah Bapak Ibu 100.000 bila jelum ndek sembahyang di narakeun. Nah, ya ampun sembahyang niki adalah ibadah pokok, ibadah utama. Ya ampun bahasa Nabi salah satu perkara yang terhisap pertama kali lemak bahasa Nabi adalah perkara sembahyang. Fa in saluhat saluha sairu amali. Lamun solah dia sembahyang insyaallah pahala amalan lain pun yang terkeng solah. Lagu sebalik fa in fasadat fasada sairu amali. Lamun mangnya sembahyang apa lagi digawe malik. Maka ndik nak terkeng solah si Allah Subhanahu wa taala. Dari saat terakhir baik dengan sak girang tinggalan sembahyang di dunia adalah ndik dikitan pahala ibadah menggawe, namun dek gawe sembahyang. Ya siksaan saat terakhir milik dunia niki. Dan yang keenam tiada diangkatkan akan doanya oleh malaikat ke atas langit.
siksaan saat terakhir bagi dengan sakiran tinggalan sembahyang adalah ndek tetangkat doa di si malaikat juk langit. Lamun dengan berdoa niki Bapak Ibu, demet tadahan angkat imet, adahan tangan angkat imet niki, maka berdoa juk Allah Taala, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yo dia berusaha berdoa, ya Allah, ican ya Allah keselamatan ila agama ya Allah, tetangkat di langit. Nabi ada tetangkat juk langit isi malaikat. Lalu saya ngansan dek girang sembayang, dek girang tetangkat doa isi malaikat juk langit. Jadi dia terima. Jadi la tuqbalu doa atau la tarfa'u doa. Tidak diangkat doanya oleh malaikat dengan sagirang tinggalan sembahyang. Dan kemudian maka sembah segala sahabat apa siksa tatkala ketika matinya. Siksaan dengan sakiran tinggal sembahyang elik dunia adalah 6 perkara sak baru malik supo sahabat niki betua berketuan tiba baginda Nabi. Ya Rasulullah, berun siksaan sak kedua tiba dengan sakiran tinggalan sembahyang demen ya meninggal dunia. Dari arak kita siksa le masya-Allah taala dengan sakiran tinggalan sembahyang ataupun dek milih sembahyang niki telu siksa malaikat tekican demen ya meninggal dunia. Dan maka sabdanya adalah ia dimatikan dengan dalam keadaan hina. Siksaan sak pertama dia meninggal dunia bagi dengan sakirang remehan sembahyang tinggalan sembahyang, yaitu yang temati si Allah Taala yaitu segulan roh dalam keadaan hina. Jadi Bapak Ibu ndek husnul khotimah lamun dengan ndek kirang Nabi ndek kirang gawe sembahyang. Jadi mau tak milih mati dalam keadaan husnul khotimah masih solah maka gawe sembahyang insyaallah. Dengan sembahyang niki lengkap secara syariat, lengkap secara hakikat. Namun dalam ilmu syariat niki Bapak Ibu, sembahyang wahara syariat, wahara hakikat, wahara makrifat tu wahara sembahyang. Niki bahasa guru niki. Jadi siksaan sak pertama bagi dengan sakiran tinggal sembahyang di meninggal dunia adalah yang meninggal dunia dalam keadaan hina dina ndek mulia dengan kemi dengan kirang tinggalan searan sembahyang. Dan yang kedua matinya itu dalam keadaan lapar. Lanjut riwayat siksaan sak kedua bagi dengan sakirang tinggalan sembahyang dia meninggal dunia, yang meninggal dunia tekican dalam keadaan lapar. Seandainya tekican bekelur niki segulung lalu meli nampak ampun di naran wayar. Ini siksaan, ia tanda siksa bagi dengan sakirang tinggalan sembahyang yang meninggal dunia dalam keadaan lapah melihat ngenam. Seandainya tebing ngenam si air segara masih malik ke nampung aran wayar dengan kebe panas selalu awal, panas selalu ida biri dengan kebe denwah gawe sembahyang niki Bapak Ibu. Oleh karena itu jalan terbaik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ya tunayan be seandainya gua girang di sembahyang ya kada ya bertaubat dulu. Bertobat, berniat bertobat, mau mandi tobat, mau solat sunat tobat, mau terus gawe bisa tinggalan insyaallah dan terima si Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga matinya dengan sangat dahaga jikalau dituangkan akan air yang ada di dalam dunia ini, itu mereka tiada puang. Siksaan saat terakhir bagi dengan sakirang tinggalan sembahyang ataupun remehan sembahyang dia meninggal dunia lemak yaitu dalam keadaan dahaga, haus itu haus Bapak Ibu. Dari seandainya tebingin si selapu air segara ilik dunia niki masih deman puas isi panas lalu sabar baru dengan kebe wan girang ndik gawe sembahyang. Dari dia siksaan dengan saketeluan bagi dengan ndik girang sembahyang adalah yang mati dalam keadaan hina, yang mati dalam keadaan haus dan mati dalam keadaan lapah. Ia dan tekijan si Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian maka sembah sahabat, ya Tuhanku apalah siksa yang ada
di dalam kuburnya. Riwayat Malik berpakaian ataupun berketuan suku sahabat, ya Rasulullah mirwan siksaan dengan sakiran tinggal sembahyang elik dalam kubur. Ya bahasa sahabat dari terjawab isi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka sebenarnya adalah dipijikan Allah Ta'ala akan dia di dalam kuburnya. Riwayat siksaan saat pertama bagi dengan sak girang tinggal sembahyang elik dalam kubur, maka yang terpijik kubur, yang terjepit isi kubur sehingga berseluk tolang dayang kiri je kanan, kanan je kiri, yang terjepit isi kubur Bapak Ibu lamun dengan remehan sembahyang ataupun irang tinggalan sembahyang. Dan disuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat yang menyiksa akan dia hingga kepada hari kiamat. Siksaan bagi dengan sakirang tinggal sembahyang pertama baru demen wahtamu dalam kubur yang terpicik yang terjepit isi kubur jaga berseluk tolong dayang. Sak kedua Malik yang terperintahan malaikat yang siksa dengan sakirang tinggal sembahyang di dalam kubur sampai jelu kiamat yang siksa Bapak Ibu. Mempiri tahun nelik dalam kubur piri ribu tahun wallahu alam. Dan tak bandingan makin yang perlu sami irup elik bawah dunia niki enggak nikah umur 60 lebih 70. Mungkin kalian tak nikmati dunia niki, sedangkan nimituah tamu dalam kubur, tinggallah di dalam kubur abada selama-lamanya sampai jelu kiamat. Jadi jalan terbaik mungkin adalah yang pergunungan sisi umur niki mempersiapkan diri senikmat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah yang menyiksa orang yang meninggalkan ia akan sembahyang itu beberapa ular, namanya ular yaitu Saja'ul Aqra. Lanjut riwayat elik dalam kubur tersiksa dengan sakiran tinggal sembahyang pertama baru terjepit di si kubur, kedua tersiksa si Allah Ta'ala itu utus malaikat sampai jelu kiamat. Malik tersiksa si ulah elik dalam kubur sampai jelu kiamat terkakok ataupun terpatok si ulah niki. Dari ulah niki aran Saja'ul Aqra, ya aran ulah niki Bapak Ibu bermi kebelik ulah niki tanda ibaratan dan bina barak belum unta kurang lebih lah niki. Ya catok Bapak Ibu bagi dengan kirang tinggalan sembahyang. Oleh kerana itulah menarak jak bila jari cak abotan sembahyang perintah nasihat kali sak gawe sareng sembahyang. Berembi kerajin dan beramal juk santren Bapak Ibu ngecor bilang jelu lagu ndek sembahyang nar kena. Sembahyang niki dulu perintah sembahyang dulu. Tak ana bersedekah bilang jelu 100.000 lagu sembahyang dik nar kena. Pihak masjid sakit mesaan dan sembahyang nar kena. Oleh karena itu dedek tinggallah sembahyang Bapak Ibu. Saya ngata para bahasa Nabi, solat niki adalah tiang agama. Solat niki adalah perkara pertama yang terhisab si Allah Ta'ala. Lamun solat sembahyang insya Allah solat sak lain. Lamun dek solat sembahyang aja dek man terkait solat sak lain. Dan kedua matanya itu daripada api neraka, dan kukunya malaikat itu daripada besi harsani. Lanjut riwayat dari nuan matan ulah sabar niki den bina beaknya lenyangkur elik nabi aran elik api neraka ya asal mata doang niki Malik kungku niki den bina barak besi uya ketajam-tajam uya sita tercatok terkeramak niki Bapak Ibu pausit bayangan. Oleh karena itu bertobat ya, jalan-jalan sebaik-baiknya adalah bertobat ya, sesolah-solah yang jauh menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat dari segala dosa. Dari luik dan tersiksa elik kubur gara-gara niwa bertaubat.
Dari wajib syukru alaina, wajib tiap muslim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang nanti terekeng dosa bandel sanu malik ia disuruh bertaubat. Lamun tak ada dosa aja berprasangka buruk jarin. Aro itu jawan dosa tanah nanti ke bertaubat bayane hodin berprasangka buruk juga Allah taala. Dedet berprasangka buruk harus husnuzan, berprasangka baik solah juga Allah Subhanahu wa taala. Inna indadzanni bi, inna abdi zanni bi. Jarin Allah taala senu menurut prasangka hamba. Lamun hamba senu berprasangka solah, maka Allah Subhanahu wa taala yang berprasangka solah juga tiap sami. Lalu dedet berprasangka sak bara baru lengek wan tidak terima taubat, aku kuli dosa kuning daden. Dedet berprasangka lengek dari harus bersu nabiaran husnuzon, berprasangka solah kada sak tiap sami ragu bahwa taubat tiap sami yang diterima lamun betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panjangnya kuku itu adalah seperti perjalanan sehari semalam. Jarintan teriwaitan ulah saelik dalam kubur niki Bapak Ibu. Kebela kungku niki ulah niki dan bila barak perjalanan sejauh semalam. Ya, kebila kuku ulah niki mau berbeda tak bila tak pelai Bapak Ibu tidak tak pelai. Oleh karena itu makin kesempatan yaitu amal ibadah, amal soleh doang jauh, amal soleh doang silaturahim dengan keluarga, solah jog bijajari, solah jog selakian sebinian jog bayi balok jog keluarga niki jauh. Niki termasuk ibadah masih dek sak zikir doang atau sembahyang doang orang ibadah. Tolong keluarga bijajari handai taulan pun termasuk ibadah. Namun niat beribadah niki mudah-mudahan Nabi sampean ini dalam riwayat niki bau sejarian pelajaran di Pak Jambu sami seniman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian maka berkatalah malaikat itu kepada mayit itu. Lanjut riwayat dan riwayatan ilik dalam riwayat niki malaikat niki berbahasa tiba dengan sakiran tinggal sembayang ilik dalam kubur. Dan maka suaranya seperti guru yang kerap berkata-katalah akulah disuruh Tuhanku bahwa memukul akan dikau sebab engkau meninggalkan akan sembahyang. Malaikat elik dalam kubur niki hamba nasidah Allah Ta'ala ya basan malaikat aku sendiri waktu perintahan si Allah Ta'ala ya ampun ya siksaan elik dalam kubur dengan kembi wah nin girang gawe sembahyang girang tinggalan sembahyang girang saran remehan sembahyang. Lanjut riwayat tersebut elik dalam riwayat niki bahwa 5 perkara elik dalam dunia niki Bapak Ibu tiba tiap dosa bisa masih pelik bahwa dunia niki semata-mata racun yang membunuhkan dan lagu arak jadi awak niki 5 perkara mukmin 5 perkara sak racun yang membunuhkan mukmin 5 perkara dari awak niki. Dan maka yang pertama dunia itu adalah racun yang membunuhkan dan zuhud itu adalah obatnya. Perkara sak pertama elik dalam riwayat niki dunia niki adalah semata-mata racun yang membunuhkan. Ya kami kita kena dunia niki racun Bapak Ibu sebab dunia sebab pelik sembahyang, sebab dunia sebab lalai juga Allah Ta'ala, sebab dunia sebab putus silaturahim juga keluarga. Niki yang pun terkena racun dunia niki dan jari awak adalah zuhud pekurang terdapat elik dunia dengan perkara salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hisab si Allah Ta'ala lemak adalah harta benda. Nabi arang dunia niki bahwa dunia niki semata-mata racun yang membunuhkan dan kadang jadi racun dunia niki adalah zuhud pekurang terdeman milik dunia. Lagu teman milik dunia dek lalai perintah Allah Ta'ala. Tolak niki. Lalu dek sebab dunia doang dek sembahyang. Dunia doang tujuan ndek jawab perintah Allah Ta'ala. Ndek ngaji
Ndek sembahyang berjamaah sebab repot isi dunia. Ndek napi orang gawe sembahyang sebab pegawaian. Ayam pun terkena racun dunia niki sengan kembe lali telik perintah Allah Taala. Nah obatnya adalah zuhud, berkurang terdeman nelik dunia. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza la amala fiha. Dunia niki ladang kau tak beramal, terus akhirat niki adalah negeri pembalasan. Mungkin ia kesempatan ia tahu dia beramal soleh dengan betul meninggal dunia Bapak Ibu, maka dia tahu beramal soleh, manikah tahu zikir, entah tu sembahyang. Oleh karena itu makin masih di bidang kesehatan si Allah Taala ya gunakan kesehatan niki si rombok amal soleh seniman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harta itu adalah racun yang membunuhkan dan zakat itu adalah obatnya. Perkara kedua, selapu harta benda elik dunia niki tipak tiap belum sami sairup pelik bawang dunia niki adalah semata-mata racun yang membunuhkan. Dia gamik dia kena harta benda niki racun Bapak Ibu. Sebab harta benda ndek lumbar ngaji, sebab harta benda ndek sembahyang, lambat gawe sembahyang, putul-putul waktu untuk sembahyang sebab harta. Nah yang pun kena harta niki adalah racun yang membunuhkan dan obatnya adalah zakat. Dengan harta benda niki Bapak Ibu, salah satu yang ketuaan si Allah Taala lemak elik jelo kiamat. Barak bahasa Nabi, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan berpindah telapak kaki anak Adam lemak jelo kiamat sehingga mereka ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah wa in malihi min ainak tasyabahu wa fima anfaqahu. Harta benda niki be jalan mau membe tadu dengan yang ketuaan si Allah Taala. Nah yang pun perkara kedua adalah harta benda niki semata-mata racun yang membunuhkan dan obatnya adalah zakat. Namun wah cukup kadar zakatan niki Bapak Ibu ada sandik jari racun. Dan yang ketiga, berkata-kata yang sia-sia itu adalah racun yang membunuhkan dan zikrullah itu adalah obatnya. Riwayat perkara saketelun yaitu berkata-kata berunikana lek bawon dunia niki Bapak Ibu lamun dia harap manfaat lebih-lebih ngompet dia harap manfaat tak semata-mata racun yang membunuhkan. Nah kali sande jadi racun obatnya adalah kuat-kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat-kuatan zikir. Dia selesai sembahyang istighfar, baca-bacaan wirid-wirid untuk zikir niki Bapak Ibu paling 100 zikir niki ye ampun dia jadi racun. Lamun tak berunikana makin hanya harap manfaat adalah semata-mata racun yang membunuhkan. Dan kali sandik jari racun adalah unikana niki luwih dan berzikir menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barak sekali manik Allah Taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Manik Allah Taala, wahai orang-orang beriman, manik Allah Taala, ingat jekaku si zikir seluit-luit. Manik Allah Taala, ingat jekaku si zikir seluit. Mutun den pasti niki Bapak Ibu pir-pir tet kayu zikir sila, yang penting ingat kepada Allah isi zikir seluit. Maka bertasbihlah manik Allah Taala, wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah pada pagi dan petang.
Dengan zikir niki warak perintahan Bapak Ibu ndik dari ulama Al-Qur'an. Manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, zikir jukaku manik Allah Ta'ala seluik-luik, mu ingat malik jukaku si seluik si zikir, yaitu bertasbihlah memuji aku manik Allah Ta'ala elek kelemak dan kebian niki manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, segala umur sekalian itu adalah racun yang membunuhkan, dan taat itu adalah obatnya. Perkara segampang selaku umur tiba manusia niki lamun tendik tahu gunaan umur niki Bapak Ibu isi amal soleh, maka ia pun jadi racun, dan obatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dindik bilu umur doa lagu hura-hura terjadi umur ndik baju ibadah makin berumbuk umur, sudah berumbuk umur lagu ibadah dindik berumbuk malah berkurang, dikembik kalau berkurang berumbuk umur lean bayi repot si bayi dan melingaji jari dikembik melingaji akan rumbuk bayi aniki repot jari si dunia si keluarga ya apa dengan umur niki Bapak Ibu racun yang membunuhkan, dan obatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun nanti jari racun dengan manik Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Manik Allah Ta'ala, sesungguhnya demi masa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruh berada dalam kerugian. Niki manik Allah Ta'ala lagu arak dengan dia rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dia beriman doang lagu dia amal soleh, yang beriman lagu congok kali berugak dengan pengajian, dakan dengan ngebang masih teman congok kali berugak. Beriman memang menjawab bang lagu ndek penuhi panggilan azan, ndek nomor ngaji, maka niki termasuk ndek man nabi ara termasuk rugi. Dari ndek rugi adalah illal ladzina amanu, orang-orang beriman. Dia itu berimanmu laksanaan amal soleh, maka ia apa tandek dari rugi niki. Dan yang kelima sekalian, tahun itu adalah racun yang membunuhkan, dan obatnya bulan Ramadan. Perkara saat terakhir dalam riwayat niki adalah selaput tahun tiba manusia niki Bapak Ibu adalah semata-mata racun yang membunuhkan. Jika mereka kena racun setiap tahun niki Bapak Ibu, tiap tahun berumbuk umur, berumbuk ruan balen petingkat ampura maaf berumbuk mobil, berumbuk motor, lagu ibadah dia berumbuk, maka malah seninan berumbuk balik. Niki ruan contoh lagu ibadah kiri berkurang, ia ampun terkena racun tahun niki lagu arak jari wan, yaitu bulan Ramadan. Digambik itu kena bulan Ramadan niki jari wan, sehingga kebaikan amal soleh ilik dalam bulan Ramadan niki kelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hasanati mudha'afah. Jadi setiap kebaikan amal soleh ilik dalam bulan Ramadan kelipat gandaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah mendepacu bulan Ramadan Bapak Ibu, maka rugi tiru. Dengan belum tentu dia mau berdait malik nanti bulan Ramadan salemak. Lama tadi patu. Ya ruan pahala fadilah bulan Ramadan adalah setiap kebaikan di dalam bulan Ramadan niki terlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sembahyang fardu sekali di dalam bulan Ramadan, maka terlipat gandaan jadi 70 kali fardu. Ia terlipat gandaan pahala di sisi Allah Ta'ala. Namun sekali sembahyang sunat ganjar ataupun tebing pahala si Allah Ta'ala baratan sekali sembahyang fardu. Ini kirun pahala. Oleh karena itu mudah-mudahan yang berusaha bisa hadir maupun hadir berdait lewat kajian bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.